everyone, perkenalkan nama saya Asrina Silalahi. Saya dari grup KA20C dengan NIM 20330020. Perkenalkan, nama saya Elsa Simatupang. Saya dari grup KA20C dengan NIM 20330049. Perkenalkan, nama saya Mikael Kristanto Manurung dengan NIM 20330189. Perkenalkan, nama saya Evin Angelina Samosir dengan NIM 20330053 dari grup KA20C. Oke, di sini kami akan menyelesaikan tugas praktek Visual Basic yang diberikan oleh Bang Jonas Franky. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat database dan menampilkan dengan data grid. Lalu, di sini juga kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat program simpan, cari, edit, hapus, batal, dan keluar. Nah, untuk bagian yang pertama saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara membuat database. Pertama sekali, kita masuk ke aplikasi Microsoft Access. Di sini kita klik blank database. Lalu di sini kita lihat ada kotak berwarna kuning, kita klik. Lalu kita buat nama database-nya ya, teman-teman. Ini kita ubah, kita ganti. Misalnya di sini saya mau membuat nama database-nya adalah Visual Basic. Praktek. Oke, save as type-nya jangan lupa kita ganti. Kita pilih dia Microsoft Access Database 2002-2003. Nah, setelah itu dia tersimpan di C. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik Create. Kita tunggu ya tampilannya. Nah, ini dia tampilannya, teman-teman. Dan untuk membuat nama tabelnya di sini, kita buka menu view. Nah, di sini kita ubah. Misalnya di sini saya mau buat nama tabelnya adalah perusahaan. Kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman tampilannya. Di sini kita melihat ada field name dan data type-nya. Lalu kita isi. Oh, ini teman-teman, ada di sini simbol primary key. Kita bisa menghilangkannya dengan cara kita klik menu primary key-nya. Lalu kita isilah field name-nya. Misalnya di sini saya akan membuat field name-nya ada kode karyawan, kode spasi. Oh ya teman-teman, di sini jangan kita pakai spasi ya. Kode karyawan. Nah, di sini data type-nya kita buat teks. Lalu kita buat juga field name-nya nama. Data type-nya teks juga. Lalu alamat. Data type-nya teks juga. Lalu ada jabatan. Data type-nya teks juga. Lalu gaji. Teks juga. Dan yang terakhir dia ada status. Data type-nya adalah teks juga. Nah, setelah itu teman-teman, kita klik view. Nah, di sini kita jawab yes. Oke, ini tampilannya teman-teman. Dan di sini apabila dalam pembuatan field name-nya kita tadi salah tulis,
kita bisa membuka menu view lagi ya teman-teman. Kita buka menu view lalu kita perbaiki. Misalnya tadi di sini saya buat gaju, kita bisa ganti menjadi gaji, kita perbaiki teman-teman. Nah, kita kembali ke menu view. Di sini kita isi kode karyawannya, misalnya di sini saya buat 0111, namanya adalah Putra, alamatnya misalnya di Sidikalang, salah ya, Sidikalang, lalu jabatannya sebagai manajer, gajinya misalnya 8 juta, statusnya menikah. Nah, kita tambahi satu lagi teman-teman. Di sini bisa kita isi lagi ya. Misalnya kode karyawannya 0112, namanya misalnya Santi, alamatnya kita buat di Medan, jabatannya sebagai karyawan, gajinya misalnya 5 juta, statusnya jomblo. Nah, itu dia teman-teman contohnya. Setelah itu kita klik view. Sebelum kita klik view, kita save filenya dulu ya teman-teman. Nah, save database. Nah, kita jawab yes, lalu kita save. Visual Basic praktek, save. Nah, ini dia teman-teman tampilannya. Untuk menampilkan data grid-nya, kita close dia dari Microsoft Access, kemudian kita beralih ke aplikasi Visual Basic-nya ya teman-teman. Nah, ini dia tampilan Visual Basic-nya teman-teman. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Elsa Simatupang. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Asrina. Di sini saya akan membuat tampilan VB-nya dan juga akan menampilkan data grid-nya. Pertama-tama saya akan membuat tampilan VB-nya, yaitu saya membuat kode karyawannya menggunakan label. Di sini saya ganti captionnya menjadi kode karyawan. Akan saya perbesar fontnya supaya terlihat lebih jelas. Misalnya di sini saya buat ukuran 12, cetak tebal, lalu saya klik OK. Lalu kita copy, kita pastikan, kita jawab tidak. Lalu kita seret, kita atur posisinya. Kita ganti captionnya. Sini menjadi nama. Lalu kita copy lagi. Kita pastikan jawab tidak. Kita ganti captionnya. Ini menjadi alamat. Oke, lalu kita copy lagi.
Begitu sampai seterusnya ya teman-teman. Kita pastikan. Kita jawab tidak. Di sini agak sedikit lama ya teman-teman, karena saya tidak menggunakan mouse, karena mouse kami sedang bermasalah. Harap maklum ya. Di sini kita ganti captionnya menjadi jabatan. Oke, lalu kita copy lagi. Kita pastikan. Kita jawab tidak. Sorry. Captionnya kita ganti menjadi gaji. Oke. Lalu kita copy lagi. Kita pastikan lagi, kita jawab tidak. Captionnya kita ganti menjadi status. Oke. Selanjutnya kita buat text box-nya menggunakan text box. Kita drag di sini. Lalu kita gantikan, kita kosongkan teksnya. Lalu name-nya kita ganti. Tapi ingat ya teman-teman, name-nya harus kita ingat supaya waktu membuat kode programnya cepat atau tidak error. Kita buat di sini nama text box-nya itu karyawan saja. Oke. Ingat ya teman-teman, yang dikasih name itu text box, karena text box itu yang diproses menggunakan kode program. Jadi name-nya harus diingat. Lalu kita copy yang ini, klik kanan, kita copy. Kita pastikan, klik kanan, paste, jawab tidak. Kita seret. Lalu kita ganti name-nya, kita taruh nama saja. Oke, kita copy lagi. Kita pastikan jawab tidak. Kita ganti name-nya menjadi alamat. Oke, kita kopikan lagi. Kita paste jawab tidak. Kita buat name-nya jabatan. Oke, paste lagi. Jawab no, tidak. Kita buat name-nya gaji. Oke,
Kemudian kita yang terakhir paste, kita jawab no. Kita buat NIM-nya. Status. Oke. Selanjutnya kita buat tombol bottom di sini. Bottom. Kita buat namanya program simpan. Kita ganti. Simpan, captionnya kita buat simpan. Name-nya juga kita ganti. Simpan. Fontnya kita perbesar. Size-nya ukuran 12. Cetak tebal. Oke. Lalu kita copy. Kita pastikan. Jawab no. Kita buat misalnya kita buat di sini batal, tombol batal, namanya juga kita ganti batal. Oke, lalu kita copy lagi, kita pastikan, kita jawab no atau tidak. Nah, di sini kita buat program edit atau cari saja. Kita buat di sini cari. Kita ganti name-nya juga menjadi cari. Oke. Lalu kita buat copy lagi. Kita jawab tidak, kita pastikan kita jawab tidak. Kita buat edit. Captionnya kita ganti jadi edit. Name-nya juga kita ganti edit. Oke, kita copy lagi, kita pastikan, kita jawab tidak. Kita taruh ini, hapus. Kita ganti captionnya, itu hapus. Kita ganti juga name-nya, hapus. Oke, kita buat kita copy lagi, kita pastikan, kita jawab no. Kita buat ini keluar. Captionnya kita ganti keluar. Name-nya juga bisa kita ganti jadi keluar. Oke. Lalu kita buat data grid-nya.
kita bisa menampilkan data gridnya dengan cara mengklik atau menekan Ctrl T. Lalu kita cari data grid control 6.0 oleh DB. Microsoft Data Grid, Microsoft Data Grid Control 6.0 oleh DB. Kita checklist, lalu kita klik OK. Nah, tampilan data gridnya sudah ada di sini, tinggal kita klik. Lalu kita drag di sini. Oke. Lalu untuk bisa mengakses antara VB dengan Microsoft Access, kita klik project. Caranya kita klik project, kita klik references. Di sini kita klik M, Microsoft Activate Data Object 2.0 Library. Oke, lalu kita klik OK.